Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari mau melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2 bab lingkaran. Ini lanjutan Ayo Kita Berlatih 7.3 bagian esai ya, yang di halaman 95. Habisin tinggal 3 soal ini. Soal nomor 10, 11, dan nomor 12. Yuk langsung aja kita kerjakan. Soal nomor 10. Berikut ini diberikan gambar 3 persegi dengan ukuran sama. Di dalam persegi tersebut dibuat lingkaran sesuai dengan gambar berikut ini ya. Daerah di dalam persegi namun di luar lingkaran diberi arsir. Di antara gambar berikut tentukan daerah arsiran terluas. Nah, jadi yang biru-biru ini yang mana yang paling luas? Apakah yang hanya memiliki satu buah lingkaran besar, atau yang memiliki 4 buah lingkaran sedengan, atau yang memiliki berapa ini? 16 lingkaran kecil. Kita bandingkan ya. Yuk, gini caranya. Nah, Kak Sari akan menggunakan permisalan seperti ini. Ini gambar yang paling kiri dulu ya, satu buah lingkaran besar, ini perseginya. Anggap saja diameter lingkarannya adalah 16 cm. Begitu. Berarti karena di sini panjang diameter ini sama persis dengan panjang sisi perseginya, maka sisi perseginya juga 16 cm gitu ya. Ini 16 cm. Berarti luas perseginya bisa kita cari ya. 16 kali 16 sama dengan 256 cm persegi. Untuk seterusnya, persegi yang lain luasnya juga sama ya, yaitu 256. Kan tadi katanya ukurannya sama perseginya. Oke, kita pakai ini. Kemudian sekarang untuk luas lingkarannya sendiri, gunakan diameter 16. Luas lingkaran rumusnya adalah pi kali R kali R. Nah, karena di sini diameternya 16, berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya hanya 8 cm, ya kan? Kita masukkan pi kali 8 kali 8 sama dengan 8 kali 8 64. Pi-nya gimana Kak Sari? Biarin aja dalam bentuk pi gini. Jadi luas lingkarannya 64 cm persegi. Nah, sekarang kalau kita hanya menghitung luas arsirannya saja, nah, yang ini berarti gimana? Luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran, ya kan? 256 dikurangi ini 64 pi. Dah, gini aja nggak apa-apa. Ini untuk luas arsiran di gambar paling kiri, ya. Gambar yang ini. 256 dikurangi 64 pi. Nah, sekarang kita mau menghitung untuk luas arsiran di gambar yang tengah ya. Untuk gambar yang tengah, kalau kita perhatikan, panjang sisi perseginya kan sama dengan yang sebelah sini tadi ya. Kita umpamakan 16. Berarti apa? Berarti diameter satu lingkaran ini adalah 8. Dari mana Kak Sari? Karena ini kalau Kak Sari lanjutkan ya. Nah, begini. Dua buah lingkaran ini diameternya harus 16 kan? Berarti kalau hanya satu ya 8. Coba kita cek ini. 8 ditambah 8, 16. Benar ya? Berarti kalau hanya satu lingkaran diameternya adalah 8. Kalau diameternya 8, nanti jari-jarinya berapa satu buah lingkarannya? 4 kan gitu. 8 dibagi 2 ya, 4. Nah, sekarang kita hitung satu buah lingkaran ini luasnya berapa. Kemudian kita kalikan 4 karena ada 4 lingkaran ya. Yuk kita hitung. Untuk yang kedua, kita tulis jari-jarinya sama dengan 4 ya. Oke, berarti luas 4 lingkaran langsung begitu sama dengan 4 karena ada 4 lingkaran ya, dikali rumus luasnya apa? Salah. Pi kali R kali R gitu ya. Saya ulang, pi kali R ini kan luas satu buah lingkaran. Karena kita harus menghitung 4, ya langsung dikalikan 4 aja. Jadi 4 dikali pi kali R-nya berapa? 4 cm ya. 4 kali 4 sama dengan 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. 64 ada pi-nya. Centimeter persegi. Ini kasih satuan. Nah, kesimpulannya untuk gambar yang nomor 2, ternyata luas 4 buah lingkaran ini juga 64 pi. Berarti luas arsirannya berapa dong? Luas arsiran untuk gambar yang kedua ya, sama dengan luas perseginya sama, yaitu 256 dikurangi dengan luas 4 lingkaran 64 pi. Satuannya sama, cm
persegi. Nah, sama nggak dengan yang ini tadi? Dengan yang nomor ini gambar yang pertama tadi. Sama ya, ini 256 dikurangi 64 pi. Satuannya cm persegi. Sama. Oke, berarti sudah dua yang kita hitung dan kesimpulannya besar arsirannya sama. Sekarang kita mau ngitung yang ketiga. Apakah sama juga ataukah berbeda? Oke, perhatikan di sini. Lagi-lagi panjang sisi persegi yang kita misalkan tadi kan 16 ya sisinya ya. Berarti kalau kita tarik garis untuk menghitung diameternya ini, nah gini panjang diameter 4 lingkaran ini juga 16 kan. Berarti kalau hanya panjang diameter satu lingkaran berapa? Ya 16 dibagi 4 ya, yaitu 4. Diameternya 4. Kalau diameternya 4, jari-jarinya berapa? 2 gitu. Nah, sekarang kita harus menghitung luas 16 lingkaran yang memiliki jari-jari 2. Bisa lah ya, yuk kita hitung. Kita tulis aja dulu jari-jarinya sekarang 2 cm gitu ya. Nah, yang mau kita hitung adalah luas 16 lingkaran. Berarti 16 dikali pi kali r kali r sama dengan 16 dikali pi kali jari-jarinya 2 kali 2 berarti ya. Nah, gini sama dengan nih 2 kali 2 4, 16 dikali 4 64 juga ya, 64 pi. Satuannya cm persegi. Ini adalah luas 16 lingkaran. Berarti untuk menghitung luas arsirannya, nah kalian udah nebak nih hasilnya gimana ya. Luas arsirannya adalah luas perseginya yaitu 256 tadi dikurangi dengan luas 16 lingkarannya yaitu 64 pi. Nah, sama aja berarti ya. Kesimpulannya, pertanyaannya tadi gimana? Di antara gambar berikut tentukan daerah arsiran terluas. Berarti jawabannya daerah arsiran ketiga gitu ya. Ketiga daerah arsiran sama luasnya gitu. Jadi nggak ada yang lebih luas, nggak ada yang lebih sempit. Gitu ya. Jadi jawabnya gini aja, ketiga daerah arsiran sama luasnya. Pembuktiannya menggunakan ini tadi ya. Nah, kalau kalian bingung menuliskannya karena sebanyak ini, yang penting dipahamin dulu atau di screenshot terus ditulis ulang juga kan ya bisa ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Kita baca dulu. Suatu pabrik biskuit memproduksi dua jenis biskuit berbentuk cakram dengan ketebalan sama. Ketebalannya sama ya, tetapi diameternya yang berbeda. Permukaan kue yang kecil dan besar masing-masing berdiameter 7 cm dan 10 cm. Biskuit tersebut dibungkus dengan dua kemasan berbeda. Kemasan biskuit kecil berisi 10 biskuit, dijual dengan harga 7.000. Sedangkan kemasan biskuit besar berisi 7 biskuit, dijual dengan harga 10.000. Manakah yang lebih menguntungkan? Membeli kemasan biskuit yang kecil atau yang besar? Jelaskan alasanmu. Oke, caranya gini. Yang pertama, karena ketebalannya sama, kita abaikan tentang ketebalannya ya. Kita hanya akan membandingkan luas permukaan biskuitnya, yang kecil dan yang besar. Nah, kita gunakan diameter yang berbeda ini, 7 cm dan 10 cm. Jadi kita tidak menghitung volume tiap biskuitnya, tapi hanya menghitung luas permukaan tiap-tiap biskuit. Oke, nanti baru kita bandingkan. Yuk, gini caranya. Oke, pertama kita hitung dulu luas permukaan yang biskuit kecil ya. Biskuit kecil diameternya 7 cm. Kita hitung luas permukaannya biskuit kecil, luas biskuit kecil gitu. Sama dengan pi kali r kali r. Sama dengan pi kali jari-jarinya berapa? 7 cm ini adalah diameter. Berarti jari-jarinya adalah 3,5 cm ya. 7 dibagi 2, 3,5. Gini, kali 3,5 kali 3,5 ya. Sama dengan 3,5 kali 3,5 itu 12,25 pi gitu. Satuannya apa? Centimeter persegi gini. Ini adalah luas satu buah biskuit kecil. Nah, karena tadi biskuit kecil itu tumpukannya ada 10, berarti kalau luas 10 biskuit kecil berapa? Ya tinggal 10 dikali ini ya, 12,25 pi. Sama dengan 122,5
pi. Satuannya masih sama, cm persegi gitu. Oke, kesimpulannya untuk uang 7.000, sorry ya, untuk uang 7.000 itu kita mendapatkan 122,5 pi cm persegi biskuit kecil gitu ya. Jadi gini, 7.000 dapatnya 122,5 pi gitu aja. Ini kita simpan dulu ya. Sekarang kita mau menghitung luas permukaan biskuit yang besar, yang diameternya adalah mana? 10 cm. Digambar dulu ya. Ini dia, diameternya 10 cm, berarti nanti jari-jarinya berapa? 5 cm. Kita hitung luas permukaan satu buah biskuit besar ya, berarti pi kali R kali R sama dengan pi kali jari-jarinya 5 ya, 5 kali 5 sama dengan 25 pi, satuannya cm persegi. Nah, karena tadi satu kemasan itu terdiri dari berapa? 7 ya, 7 biskuit besar, bener kan ya. Biskuit kecil tadi isinya 10, kalau biskuit besar isinya 7, berarti kita hitung luas permukaan 7 biskuit besar gini, berarti 7 dikali 25 pi sama dengan 175 pi, satuannya tetap cm persegi. Nah, ini kesimpulannya 7 biskuit besar dalam satu kemasan itu luas permukaannya 175 pi. Harganya berapa tadi? Harganya 10.000. Artinya dengan uang 10.000 kalau beli yang besar itu kita dapat 175 pi ya. Nah, sekarang kita bandingkan lebih murah yang mana? Beli harga 7.000 dapatnya 122,5 pi atau beli harga 10.000 dapatnya 175 pi. Nah, cara mudahnya gini aja. Kita ambil KPK 10.000 dengan 7.000. Berapa? 70.000 ya. Dengan harga 70.000 nih, kalau kita mau beli yang harga 7.000-an, kita dapat berapa kemasan? 10 kemasan kan ya. Berarti 10 dikali 122,5 pi sama dengan berapa tuh? 1.225 pi. Ini kalau harga 70.000, sorry. Nah, sekarang kalau 70.000, uangnya 70.000 tapi kita belikan kemasan yang besar yang harganya 10.000-an. Dapat berapa kemasan nanti? Dapat 7 kemasan ya. Kan 10.000 dikali 7 70.000. Kita tulis juga nih uangnya sama 70.000. Nah, kita dapatnya 7 kemasan. Nah, setiap kemasan tadi berisi berapa? 175 pi. Kalikan aja gini. Nah, sama dengan 175 dikali 7. 5 dikali 7 35. 7 dikali 7 49. 49 tambah 3 52. 7 kali 1 7 tambah 5 12. Nah, ternyata sama 1.225 pi. Kesimpulannya gimana? Tadi pertanyaannya apa? Manakah yang lebih menguntungkan, membeli kemasan biskuit yang kecil atau yang besar? Jelaskan alasanmu. Kalau menurut Kak Sari, membeli yang mana saja sama menguntungkannya. Sama menguntungkannya. Kenapa? Karena ini dia alasannya ya. Karena banyaknya biskuit yang diperoleh sama. Gitu ya, banyaknya biskuit yang diperoleh sama. Ini buktinya ya, dengan uang yang sama 70.000 kita dapat luas permukaan biskuitnya sama. Karena ini tadi ketebalan biskuitnya tidak kita bicarakan, nah kita membandingkannya menggunakan luas permukaan. Alangkah lebih baiknya sebenarnya membandingkan menggunakan volume ya, tetapi toh nanti perbandingannya juga sama. Kenapa? Karena kan ketebalannya juga sama gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir, soal nomor 12. Kita baca dulu ya.
Suatu ketika, anak kelas 8 SMP Semangat 45 mengadakan studi tur ke kebun raya Pasuruan. Guru menugasi siswa untuk memperkirakan diameter suatu pohon yang cukup besar. Erik, Dana, Ferry, Nia, dan Ria berinisiatif untuk menghitung diameter pohon tersebut dengan mengukur keliling pohon. Ini kata kuncinya ya. Mereka saling mengaitkan ujung jari seperti terlihat pada gambar. Rata-rata panjang dari ujung jari kiri sampai ujung jari kanan setiap siswa adalah 120 cm. Catat. Jika tepat 5 anak tersebut saling bersentuhan ujung jarinya untuk mengelilingi pohon tersebut, bisakah kalian menentukan perkiraan panjang diameter pohon tersebut? Bisa. Gini caranya. Nah, gini aja. Kita misalkan penampang pohonnya dari atas pasti tampaknya seperti lingkaran ya. Ini ada 5 anak nih. Ini anak ke 1, tangannya segini gitu ya, dengan segini. Ini anak kedua, ini anak ketiga, ya kan? Ini anak keempat, ini anak ke-5. Nah, masing-masing anak tadi, nah tangannya itu kalian bisa bayangin gak ini tangannya gitu ya. Adalah ini 120 cm. Jadi dari sini ke sini anggaplah 120 cm. Ini ke sini juga 120 cm ya. Di sini juga 120 cm. Ini 120 cm, ini juga 120 cm. Nah, kalau kita jumlahkan 120-nya sebanyak 5, itu menjadi apanya lingkaran? Keliling lingkaran, bener nggak? Jadi, keliling lingkaran sama dengan 5 kali 120 cm. Kelilingnya adalah 5 kali 120 berapa? 600 cm gitu. Itu keliling lingkaran penampang pohonnya. Nah, keliling rumusnya adalah 2 kali pi kali R, ya kan? Kita kan ditugaskan untuk mencari diameternya pohon. Nah, nanti kalau udah ketemu jari-jarinya, diameternya ketemu. Ini langsung aja, kalau pi dikali R sama dengan, ini duanya kita ajak ke kanan ya, menjadi 600 dibagi 2. Pi dikali R sama dengan berapa? 600 bagi 2 adalah 300 ya, 300 cm gitu. Kalau satuannya mau disertakan terus, berarti jari-jarinya saja ya 300 cm diapakan dengan pi-nya, dibagi pi gitu. Nah, sekarang baru pi-nya boleh dimunculkan ya. 300 cm dibagi pi itu berapa? 3,14. Nah, ini kalau kalian bagi hasilnya kurang lebih adalah 95,5. Satuannya cm. Sudah ketemu ini. Ketemu apanya? Ketemu jari-jarinya pohon. Yang ditanya adalah diameter. Berarti diameter itu kan 2 dikali jari-jari ya. 2 kali R sama dengan 2 kali 95,5 cm. Sama dengan berapa? 191 cm. Inilah perkiraan diameter pohon yang diukur oleh kelima anak-anak tadi. Oke, Kak Sari sudahin dulu video kali ini ya. Buat kalian yang mau gabung ke grup belajarnya Kak Sari, silahkan WA ke 081 456 10 9870, tulis nama spasi kelas ya gitu. Bayar nggak Kak Sari? Kalau bayar berapa? Gimana teknisnya? Tanya-tanya aja ke WA-nya Kak Sari ini, nanti Kak Sari bantu jawab. Oke, terima kasih banyak, selamat belajar ya anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.